Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita yang mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita yang mengharapkan sahabat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa kembali hadir untuk melanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin kita sudah sampai pada topik atau sub tentang masuknya dua tokoh Quraisy ya, yang cukup legendaris ya. Sekarang kita mengenalnya sebagai sosok yang legendaris, yaitu paman beliau Hamzah dan kemudian Umar bin Khattab ya. Ini adalah tokoh-tokoh yang kemudian menyatakan keislamannya. Dan kemarin saya belum selesai membacakan kisah ketika Umar masuk Islam ya. Ibnu Hisham juga menyebutkan bahwa ketika dia masuk Islam ya, Umar itu ia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi yang merupakan orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Umar telah keluar dari agamanya. Maka Umar yang berada di belakangnya berkata, "Dia berdusta, akan tetapi aku sudah masuk Islam." Orang-orang pun langsung mengeroyokku, mereka terus memukuli aku dan aku pun membalas melawan mereka. Pertarungan itu baru berhenti waktu matahari berada tepat di atas kepala mereka, tetapi Umar sudah tampak kepayahan. Dia hanya bisa duduk, sementara orang-orang itu berdiri mengepung di atas kepalanya. Umar berkata, "Lakukan apa saja yang kalian mau. Aku bersumpah demi Allah. Jika jumlah kami mencapai 300 orang, kami akan membiarkan mereka terhadap kalian, atau kalian membiarkan mereka terhadap kami." Setelah kejadian itu, orang-orang musyrik beramai-ramai mendatangi rumah beliau, hendak membunuhnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang dikenal dengan panggilan Abu Amru dengan memakai mantel dan baju terbuat dari sutra. Dia berasal dari Bani Syam yang merupakan sekutu kami di masa jahiliyah. As berkata kepadanya, "Ada apa denganmu? Kaummu sesumbar bahwa mereka akan membunuhku karena aku telah masuk Islam." Jawab Umar. Al-As berkata, "Tidak akan kubiarkan mereka melakukan itu terhadapmu." Abdullah bin Umar berkata, setelah ia berkata demikian, aku pun merasa lega. Al-As kemudian keluar dan menjumpai orang-orang banyak yang telah memadati lembah tersebut. Lalu berkata, "Hendak kemana kalian?" Mereka menjawab, "Menemui Ibnu Khattab yang telah keluar dari agamanya." Dia menjawab, "Kalian tidak akan aku biarkan mengganggunya." Orang-orang itu pun akhirnya membubarkan diri. Dalam riwayat Ibnu Ishaq terdapat redaksi berbeda, yaitu mereka berkata, "Demi Allah, seakan-akan mereka itu pakaian yang dilepaskan darinya." Begitulah pengaruh keislaman Umar terhadap orang-orang musyrik. Adapun pengaruhnya bagi kaum muslim, Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku bertanya kepada Umar bin Khattab, karena apa hingga engkau diberi julukan Al-Faruq?" Umar berkata, "Sesungguhnya Hamzah telah masuk Islam 3 hari sebelum aku masuk Islam." Jadi selisihnya hanya 3 hari ya, antara paman baginda Rasulullah Hamzah dan Umar masuk Islam. Lalu dia mengisahkan bagaimana dia masuk Islam. Di akhir kisahnya dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW pada hari aku masuk Islam. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di kebenaran, baik ketika hidup maupun mati?" "Benar," jawab Rasulullah. "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh kalian semua berada di atas kebenaran,
baik ketika mati maupun hidup. Aku lalu bertanya, lantas untuk apa kita harus bersembunyi? Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, kita harus keluar menampakkan diri. Lalu kami membawa beliau keluar, kami terbagi dalam dua barisan. Salah satunya dipimpin oleh Hamzah dan yang lainnya dipimpin olehku, maksudnya Umar. Hamzah membawa garam yang ditumbuk halus seperti tepung. Akhirnya kami memasuki Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy memandangku dan kepada Hamzah. Mereka tampak diliputi kesedihan. Belum pernah mereka merasakan sebelumnya. Karena itulah aku dijuluki oleh Rasulullah Al-Faruq. Abdullah bin Mas'ud berkata, sebelumnya kami tidak berani sholat dekat Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Mantap ya. Dari Suhaib bin Sinan Al-Rumi ia berkata, setelah Umar masuk Islam, Islam menjadi tampak dan dakwah mengajak kepadanya pun dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani melakukan halaqah di sekitar Ka'bah. Halaqah itu pertemuan-pertemuan ya, untuk berdiskusi. Kami juga bertawaf mengitari Baitullah, mengimbangi tindakan orang yang berlaku kasar terhadap kami, serta membalas sebagian yang mereka perbuat kepada kami. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami senantiasa merasakan izzah ya, sejak masuknya Islam Umar bin Khattab. Izzah itu ya giroh, semangat. Kemudian berikutnya, utusan Quraisy menemui Rasulullah SAW. Setelah masuk Islamnya dua orang pahlawan yang agung, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, awan kelabu mulai berlalu dari kaum muslim dan kaum musyrik tersadar dari mabuk penyiksaan dan tekanan terhadap kaum muslim. Mereka lalu berupaya melakukan negosiasi dengan Nabi SAW, yaitu mengajukan tawaran apa saja yang mungkin diinginkannya asalkan beliau menghentikan dakwah. Sungguh kasihan, mereka tidak mengetahui bahwa dunia beserta isinya tidaklah memiliki nilai sama sekali, walaupun sehelai sayap seekor nyamuk sekalipun dibandingkan dengan dakwah beliau. Akhirnya mereka pun gagal meraih apa yang mereka harapkan. Ibnu Ishaq menuturkan dari Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dia berkata, telah diberitahukan kepadaku bahwasanya Utbah bin Rabi'ah, seorang pemuka kaum yang suatu hari berkata saat berada di tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Sementara Rasulullah tengah duduk seorang diri di Masjidil Haram. Katanya, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana jika aku pergi menjumpai Muhammad dan berbicara dengannya? Aku akan menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja dia bisa menerimanya. Sebagian lalu kita berikan apa yang dia minta dan dia menghentikan dakwahnya. Hal itu dikatakannya ketika Hamzah sudah masuk Islam dan orang-orang Islam semakin hari semakin banyak dan terus bertambah. Mereka menjawab, tentu saja wahai Abdul Walid, panggilan Utbah, pergilah dan bicaralah dengannya. Utbah segera menemui Rasulullah SAW dan duduk di samping beliau sambil berkata, wahai anak saudaraku, seperti yang engkau ketahui di antara kami sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi dan garis keturunan yang mulia. Sungguh engkau telah datang kepada mereka membawa sesuatu yang amat serius sehingga membuat mereka terpecah belah. Membodoh-bodohkan angan-angan mereka, engkau mencela Tuhan-Tuhan dan agama mereka. Engkau juga mengingkari siapapun dari kalangan moyang mereka. Dengarkanlah, aku menawarkan kepadamu beberapa hal yang semoga engkau bisa menerima sebagiannya. Rasul menjawab, wahai Abu Al-Walid, aku akan mendengarkannya. Utbah berkata lagi, wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau serukan itu semata-mata menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Jika apa yang engkau bawa itu semata-mata menginginkan kedudukan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami sehingga tidak ada suatu keputusan pun yang kami tetapkan sebelum engkau menyetujuinya. Jika apa yang engkau bawa itu semata karena menginginkan kerajaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Jika apa yang mendatangimu itu adalah jin yang engkau tidak sanggup untuk mengusirnya, kami akan mencarikan tabib untukmu dan kami akan mengeluarkan harta kami demi kesembuhanmu. Karena boleh jadi jin tersebut telah menguasai diri seseorang sampai dia disembuhkan dari pengaruhnya. Atau sebagaimana yang dia katakan, hingga akhirnya Utbah selesai dan Rasulullah pun mendengarkannya. Lalu beliau berkata, wahai Abu Al-Walid, sudah selesaikah engkau? Dia menjawab, ya. Beliau berkata lagi, sekarang giliranku, maka dengarkanlah. Dia menjawab,
Beliau menjawab, baiklah aku akan mendengarkan. Maka beliau pun berkata, ini adalah wahyu Allah dalam surat Fussilat ayat 1 sampai 5. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran fa'arada aqsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqarun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan atau yang menutupi apa yang kamu seru. Kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami pun bekerja pula. Surat Al-Fussilat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya. Tatkala Utbah mendengarkannya, dia diam menyimak sambil bertumpu kepada kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya. Beliau kemudian sampai pada bacaan sajadah, lalu beliau bersujud, kemudian beliau berkata, wahai Abdul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang engkau dengar tadi, sekarang terserah padamu. Utbah bangkit dan menemui sahabat-sahabatnya. Sebagian mereka saling berbisik-bisik dengan sebagian lainnya. Kami bersumpah demi Allah, sungguh dia kembali kepada kalian dengan wajah yang berbeda ketika dia tadi pergi. Setelah Utbah duduk di tengah mereka, mereka berkata, apa yang engkau bawa, wahai Abdul Walid? Yang aku bawa, demi Allah, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Demi Allah, perkataannya itu bukanlah syair, bukan sihir, dan bukan pula tenung. Wahai orang-orang Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan ini kepadaku. Biarkanlah orang ini menjalankan apa yang menjadi urusannya. Menjauhilah dari urusannya. Demi Allah, sungguh apa yang aku dengarkan tentang urusannya itu akan menjadi berita yang besar. Apabila orang-orang Arab berhasil mengalahkannya, kalian telah membereskannya tanpa keterlibatan kalian. Jika dia mengalahkan orang-orang Arab, kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian juga. Kemuliaannya akan menjadi kemuliaan kalian juga. Kalian akan menjadi orang-orang yang paling bahagia dengannya. Mereka berkata, demi Allah, dia telah menyihir engkau dengan lisannya, wahai Abdul Walid. Ini adalah pendapatku, terserah kalian mau berbuat apa, jawabnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Utbah menyimak apa yang dibacakan beliau sampai pada bacaan wa in a'radu fakul antartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Samud, kaum Ad dan Samud. Fussilat ayat 13. Maka dia berdiri terperanjat dan cepat-cepat menutup mulut Rasulullah sambil berkata, aku meminta kepadamu atas nama Allah, mengingat hubungan kerabat kita. Hal ini dilakukan karena khawatir peringatan tersebut menimpa dirinya. Setelah itu dia bangkit menemui kaumnya dan berkata sebagaimana yang telah disinggung di atas. Nah, teman-teman sekalian, untuk hari ini sampai di situ saja. Besok kita lanjutkan dengan sub tentang Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, jadi ini tadi kisah ketika siapa ini tadi si Utbah ini ya, utusan Quraisy yang menghadap Rasulullah, begitu mengajukan tawaran-tawaran yang luar biasa ya, yang semuanya adalah bersifat duniawi, bahkan siap untuk menjadikan Rasulullah sebagai raja ya. Tapi jawaban Rasulullah adalah firman Allah berupa surat Al-Fussilat ayat 1-5. Yang tadi kelihatannya Utbah terperanjat, terkesima ya. Saya belum baca kelanjutannya. Apakah kemudian Utbah ini akan akhirnya masuk Islam? Karena statement dia yang terakhir ini dia menegaskan sebaiknya kaum Quraisy itu membiarkan Rasulullah meneruskan dakwahnya. Artinya apa? Artinya Utbah pun akhirnya berpendapat bahwa dakwah Rasulullah itu akan menjadikan kaum Arab lah, orang-orang Arab akan menjadi mulia karena kemuliaan Rasulullah ini. Kan tadi seperti itu statementnya.
Tapi sementara ya, sampai di situ dulu, kita akan terus lanjutkan. Ini masih cukup tebal bukunya ya. Nggak tahu nanti sampai berapa pertemuan ya. Yang penting kita terus mengikuti kisah Rasulullah yang makin lama makin menarik ini ya. Ketika dengan masuknya Hamzah dan Umar ini luar biasa dampaknya. Ya, umat Islam menjadi jauh lebih powerful lah, kira-kira begitu. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tentu bermanfaat ya, karena kita menjadi lebih mengenal baginda Rasulullah, dan oleh karena itu kita menjadi makin mencintai beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.